Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadisma Nurfaida. Saya dari kelas MA 19C17. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pertama saya dari Bapak Muhammad Ehsan Eskom. Tugas besar kali ini saya beri judul Penurunan Produksi Skit untuk Piano Akibat COVID-19 di PT YMMA. Berikut ini penjelasan dari saya. Mari kita simak bersama-sama. COVID-19 membawa banyak dampak buruk di semua aspek, mulai dari tenaga kerja sampai kinerja industri. Banyak perusahaan tidak dapat mempertahankan usahanya. Hal ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya karena penurunan produksi di tempat kerjanya. Pengaruh COVID-19 juga dirasakan oleh PT YMMA. Terjadi penurunan produksi pada masing-masing bagian. Salah satu contohnya ada pada grup vacuum press, line cleat and skid. Berikut ini contoh grafik penurunan produksi skit untuk piano di PT YMMA periode Januari sampai dengan April 2020. Dapat kita lihat pada bulan Januari, semua produksi masih tinggi, terutama untuk model YDP 110 yang mencapai 1.250 unit. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Februari, juga masih stabil. Bahkan, ada model-model yang mengalami kenaikan seperti ILB, CLP 575, dan CVP 695. Meskipun ada beberapa model yang ikut turun, namun kondisinya berbeda pada bulan Maret. Semua model mengalami penurunan, di mana seperti yang kita ketahui, pada bulan Maret ini, COVID-19 sedang benar-benar meledak di semua negara. Di Indonesia sendiri sedang booming-boomingnya. Semua model yang ada turun hampir setengahnya, terutama untuk model ILB dari 1.000 unit menjadi 500 unit. Hal ini dikarenakan model ILB ini biasanya untuk material diambil dari Cina dan penjualannya pun sebagian besar ke Cina. Sampai bulan April terakhir, produksi benar-benar turun, yaitu CLP 575 100 unit, YDP 110 500 unit, YDPS 52 100 unit, CVP 695 80 unit, CVP 805 90 unit, ILB 150 unit, CLP 585 150 unit. Faktor lain yang menyebabkan produksi turun juga karena adanya stok taking untuk kick-off periode 25 dan bahan baku yang digunakan sebagian besar berasal dari Jepang dan Cina. Penurunan produksi ini tentu sangat merugikan perusahaan dan juga karyawan. Di tengah pandemi seperti ini, karyawan masih harus bekerja. Perusahaan juga rugi secara finansial karena banyak orang lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli bahan pokok terlebih dahulu dan mengesampingkan kebutuhan tersier seperti membeli alat musik ini. Agar produksi kembali stabil, perusahaan ikut melaksanakan upaya-upaya pencegahan COVID-19. Karena jika salah satu karyawannya tertular, maka perusahaan harus meliburkan seluruh karyawannya selama 14 hari. Hal ini tentu akan lebih merugikan untuk perusahaan. Berikut ini tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk pencegahan COVID-19 di area perusahaan. Yang pertama, social distancing di semua area, termasuk kantin, rest area, musola, ruang produksi, dan jemputan perusahaan. 2. Wajib penggunaan masker di area perusahaan. 3. Sistem kerja sehari kerja dan sehari stay at home. 4. Penggantian sistem absensi yang awalnya hand punch menjadi scan ID card. 5. Pengecekan suhu di gerbang masuk. Dan yang keenam, bagi karyawan yang sedang hamil, diperbolehkan untuk mengambil cuti lebih lama. Meskipun sistem kerjanya sehari masuk dan sehari libur, perusahaan tetap membayar full gaji dan THR karyawan. Selain melakukan upaya-upaya untuk pencegahan COVID-19, perusahaan juga melakukan cara-cara agar produksinya tetap bertahan dan tidak mati. Cara pertama, perusahaan melakukan promosi bahwa untuk mengisi waktu luang di rumah bisa digunakan dengan cara belajar alat musik seperti belajar piano. Yang kedua, meyakinkan konsumen bahwa produksinya aman dan terhindar dari virus COVID-19. Mungkin yang bisa saya sampaikan, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon untuk dimaafkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.